Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, pengenalan diri atau mengevaluasi diri adalah hal yang sangat penting. Sebelum kita berbicara tentang dunia atau orang lain, maka sangat baik jika terlebih dahulu kita memeriksa diri kita agar kita tidak menilai orang lain padahal kita jauh lebih buruk daripada orang yang kita nilai. Agar kita tidak melihat membahas kesalahan orang lain padahal balok di mata kita tidak kita lihat atau kita tutupi atau kita anggap bukan sebagai kesalahan. Sehingga melihat diri kita sendiri ini menjadikan kita sadar apakah aku sudah layak berbicara tentang orang lain, menjadi contoh kepada orang lain, atau memberi pencerahan kepada orang lain. Demikianlah dalam firman Tuhan di pagi hari ini, bangsa Israel sedang mendapatkan penekanan dari bangsa Kasdim yang saat itu bangsa yang begitu kuat. Padahal bangsa Israel pun termasuk bangsa yang kuat. Namun peristiwa ini sungguh di luar nalar manusia. Mengapa bangsa Israel bisa kalah? Mengapa bangsa pilihan, bangsa Tuhan bisa ditaklukkan oleh bangsa lain? Sehingga Nabi Habakuk datang berdoa kepada Tuhan. Ataupun sebelumnya dia marah kepada Tuhan. Tuhan, bukankah ini bangsamu? Tuhan, bukankah Engkau mengasihi kami? Mengapa seperti ini? Sehingga dari sebuah menara atau dari atas bukit, Habakuk berdoa, merenung, berserah kepada Tuhan, melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika Habakuk memohon, Tuhan, tolong kami, bantu kami selesaikan persoalan ini. Itu adalah hal yang benar. Berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun bagaimana mungkin kita datang kepada Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita, sedangkan pada saat itu Tuhan sedang marah kepada kita karena perbuatan kita yang tidak kunjung berubah, karena kelakuan kita yang tidak semakin baik. Hal ini juga sangat ditekankan dalam doa Bapa kami. Ketika kita mau minta pengampunan, dalam doa kita itu kita katakan, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengampuni. Ketika kita meminta belas kasihan dari Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengasihi. Sehingga dalam firman Tuhan ini, Tuhan menjawab doa Habakuk. Tuhan memberikan jawaban. Dan jawaban itu bukan seperti yang diinginkan oleh Habakuk. Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Berarti ada masalah dalam kehidupan bangsa itu yang merasa mereka orang hebat dengan membusungkan dada, menganggap bahwa mereka orang pilihan Tuhan, berarti mereka bisa bertindak sesuka hati. Sehingga Tuhan tidak membiarkan ataupun tidak melepaskan mereka dari masalah itu. Bahkan di pasal pertama ayat 6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Tuhan yang menguatkan orang Kasdim agar bisa mengalahkan bangsa Israel. Apa yang terjadi, kepahitan yang mereka rasakan itu
atas persetujuan Tuhan. Itu karena memang kehidupan mereka sudah jauh dari apa yang Tuhan harapkan, sehingga peristiwa ini mau menyadarkan mereka agar mereka berubah, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau menyelesaikan persoalan itu. Tuhan berkata kepada Habakuk, tuliskanlah ini dalam loh batu, supaya setiap orang melihat bahwa orang yang membusungkan dada itu adalah orang yang tidak benar. Dengan kata lain, mereka akan menerima upahnya. Tetapi percayalah Habakuk, ketika dia orang benar, maka dia akan hidup karena percayanya, maka dia akan selamat. Demikianlah setiap orang menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan, menginginkan sukacita, tetapi tidak ada gunanya jika kita memang masih mendekatkan diri ke dalam kepahitan itu, mendekatkan diri ke dalam dosa-dosa atau kejahatan itu. Lepaskan semua, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan apa yang Tuhan mau. Kisah ini berhubungan dengan apa yang terjadi kepada Yesus. Sekilas mungkin kita melihat bahwa Tuhan yang membangkitkan bangsa Kasdim, sehingga bangsa Kasdim menegur menghukum bangsa Israel. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bangsa Kasdim ini sebagai pahlawan, sebagai orang benar pada saat itu. Tidak. Ini sama seperti kisah Yesus ketika Yesus memang harus lahir, menderita, disalibkan, mati. Bukan berarti kehadiran Pontius Pilatus, Yudas, Kayafas, Hanas adalah pahlawan. Mereka tetap sebagai orang yang dikuasai oleh dosa, sehingga mereka melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dunia. Orang Kasdim tetap salah. Orang yang membusungkan dada, merasa benar, merasa kuat, merasa berjasa, itu tetap salah. Yang benar adalah orang yang mau hidup karena firman Tuhan, sehingga keadaan apapun yang dihadapi oleh manusia, maka jangan pernah keadaan itu mengubah cara hidup kita sebagai orang beriman. Apapun kata orang, pandangan orang terhadap kehidupan kita, janganlah kiranya pandangan orang itu mengubah kehidupan kita sebagai orang beriman. Takut karena kata orang, takut karena kata mereka, seharusnya kita lebih takut apa kata Tuhan daripada apa kata orang. Demikianlah orang yang bersukacita, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dengan benar dalam segala keadaan. Baik senang ataupun susah, jadilah orang beriman, jadilah orang yang hidup karena iman, karena kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami tetap setia, tetap percaya kepada-Mu Tuhan dalam segala keadaan. Terimalah doa kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.